Alhamdulillah dari saum tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia ya. Pagi hari ini segar bugar, sehat walafiat, dan tentu saja kita bersyukur di Kota Bandung ini udara cukup sejuk hari ini ya. Matahari belum kelihatan akan menampakkan dirinya, masih tertutup dengan adanya reuk ya, sedikit mendung. Mudah-mudahan kita termasuk yang benar-benar mensyukuri nikmat ini, dan jangan lupa ketika kita mensyukuri nikmat pastikan kita itu ridho dalam kenikmatan yang diberikan Allah. Kita itu ridho juga diatur oleh Allah dengan agama Islam, dan kita juga ridho diberikan contoh teladan kehidupan manusia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan bagi kita, teladan yang sempurna, yang tak akan ada cacatnya, tak akan ada salahnya, karena Allah yang menjamin. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Semaksimal mungkin kita berupaya untuk mengambil akhlakul karimah dari Rasulullah sebagai contoh teladan. Yuk kita getarkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Rasulullah memberitakan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi hari ini niatkan kita untuk berbuat yang terbaik, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menikmati amalan Al-Qur'an kita, dan menyebarluaskan sesuai kadar dan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah. Di dunia maya sana sudah bergabung sahabat-sahabat kita dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Ada Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga besarnya. Kemudian ada dari Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga. Mateis, kemarin ada banjir di Sumedang ya, di daerah Jatinangor. Mudah-mudahan tidak terkena ya. Kemudian ada Teh Yulia Ningsih dari Sukaraja, Parung Kadongdong, Tasikmalaya ya, di bersama keluarga di Cidolog. Kemudian ada Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan ya, Kota Bandung, dekat sini ya. Mudah-mudahan tidak terkena banjir. Kemudian ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Kota Bandung. Kemudian masih dari Kota Bandung ada Kang Dudung Durahman di Komplek Taruna Parahyangan. Wah, kalau ini mah nggak banjir, Bu. Kalau di Taruna Parahyangan banjir dan Simpai Asih banjir, wah suka miskin habis, Bu ya. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama niatkan dari dalam kalbu kita. Pagi hari ini kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang kena musibah, yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan mereka diberikan solusi kesembuhan, dan tentunya mendapatkan hikmah, belajar dari pengalaman, belajar dari kejadian, belajar dari apa yang sudah menimpanya. Dan itulah sebaik-baik orang yang mendapati musibah. Mengambil hikmah dari musibah adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang mempunyai atau memiliki iman di dalam kalbunya. Alhamdulillah sudah bergabung juga dari Cirebon, Kanoman, Teh Irin Yuliani bersama keluarga. Irin Aprihani, salah ya. Kemudian ada Ibu Hilda Martina dari Kasepuhan Cirebon. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pagi hari ini bacaan Al-Quran kita, tadarus dan tilawah kita. Surat yang akan kita baca masih di surat Al-Ahqaf, surat ke-46. Dan pagi hari ini kita akan membaca ayat ke-17 ya. Kita akan membaca dari ayat ke-17 surat ke-46. Saya ingatkan bahwa surat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW masih dalam tekanan, berada dalam keadaan diteror di kota Mekah.
di tanah kelahirannya sendiri, oleh pamannya, oleh sahabatnya, oleh saudara-saudaranya yang namanya kaum Quraisy yang masih kafir waktu itu. Ya, sementara sahabat-sahabatnya diteror dan Rasulullah juga sendiri mendapat ancaman dan Allah ya yang menyelamatkan. Ya, yuk kita baca mulai ayat ke-17 dimulai dari kalimat wallazi khala liwalidayhi. Ya, sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan berdoa mudah-mudahan wakaf dari Bapak Ibu yang sudah masuk ya dari jamaah-jamaah semua di Saung Tafid Al-Quran. Alhamdulillah sampai dengan hari ini dari rencana 100 buah meja belajar untuk baca anak-anak asuh. Nah, kita sudah terdapat 67 ya 67 meja. Jadi mudah-mudahan sekitar 33 lagi ya yang masih ingin untuk berwakaf dipersilahkan ya langsung hubungi kami di sini. Baik, yuk kita mulai ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتيدانني أن أخرج وقد خلت القرون قبلي الذي قال لوالديه أف لكما أتعظنني أن أخرج وقد زالت القرون من قبل وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن أعد الله حق قد جعلهم قرون من قبل وهما يستغيثان الله وإليك آمن إن وعد الله حق وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين إنا وعد الله حق ويقول ماذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أولئك الذين حق عليهم القول في قد جاءت من قبلهم من الجن والإنس
إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم ضغيناتكم في حياتكم الدنيا في واستمتعتم حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فيوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه واذكروا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد جعلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
Qalu ajitana fikana an ahiyana tina bima ta'iduna ya kunta minallah sodiqin قال minasodiqin. إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Qala innama ilmu indallahi wa uba'ihukum ma ursitu bihi walakini arakum qauman yajhabun. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Qala innamal ilmu indallahi wa ubalighukum ma arsitu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Kita baca 3 kali ya ayat ini dan tolong ditandai ya apa maknanya. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Qala innamal ilmu indallahi wa balighukum ma arsaltu bihi walakinni awrakum qauman tahalun. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. Falamma ra'aw aridan mustaqbila awdiyanihim qalu hadha aridun muhtirun muhtirun. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Qalu hadza aridun muhtiruna bal huwa masdajartum bihi rijum fi adzabun alim. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. Tudammiru kullu syai'im bi amri
bahu ayara illa masakinuhum Kadzalika najzil qaumal mujrimin. kadzalika nazril qauma mujrimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, 8 ayat yang sudah kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan yang kelirunya, yang salahnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berharap diberikan kesempatan untuk berumur panjang, terus-terusan belajar, memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari membaca Al-Qur'an ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang sudah pintar jangan terus merasa sombong dan tidak membaca, tidak belajar. Yang belum bisa komoderi ulah ngerasa bosen atau merasa diri sudah membaca. Tingkatkan terus kualitas bacaan kita masing-masing dan raih predikat yang disampaikan Rasul sebagai perbuatan terbaik dari umatku, yaitu khairukum, ya, yang terbaik dari umatku, artinya yang berjamaah bersama-sama belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di Saung Tahfidz Al-Quran Suka Miskin Arcamani Kota Bandung dibuka kesempatan luar biasa, terbuka. Nah, dari mulai anak kecil yang baru bisa ngomong sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang hampir tidak bisa ngomong. Ya, ada yang hampir tidak bisa ngomong, Bu. Maksudnya letahna geus lelo, kemudian giginya geus ompong, teu bisa ngabedakeun hahe jeung ho nya, teu bisa ngabedakeun sin son jeung sa ya. Itulah aslinya kita. Insya Allah itu semua dari Allah. Nuges ompong dari Allah. Nucan bisa ngomong dari Allah. Nusok noroweco wae dari Allah ya. Ayah nusok diri ya loba bisa noroweco tapi dibajak maca Quran mah ngabaretem ya. Naon ngabaretem teh Bu? Apa artinya ngabetem? Mingkem, teu bisa ngomong ai ditambah baca Quran mah. Lamun di luar mah keur di tukang bala-bala, di tukang cilok, di tukang campur, di tukang galecok Bu. Pas dihareupeun Al-Qur'an, hop gitu ya. Kayak yang cicak di dinding itu ya. Terus kalau ada nyamuk terus ya, lalu ditangkap. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah membaca 8 ayat dan mudah-mudahan tadi kita berharap bacaan kita yang baiknya diterima dan yang salahnya diampuni, serta kita senantiasa diberi kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Mengapa perlu? Nah, kan gitu. Karena tingkat atau derajat manusia di surganya nanti di sisi Allah bergantung kepada berapa ayat, berapa surat, dan berapa yang dilakukan ya atau diamalkan. Jadi itu menentukan derajat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin meningkatkan derajat di dunia dan di akhirat adalah dengan mengilmui Al-Quran. Tadi ada ayat yang dibaca 3 kali Bu ya tentang hal itu. Mari kita lihat ayat berapa tadi Bu? Yang dibaca berulang tadi? Pokok deui kakara bieu nyebutnya nya urang mah asli pisan gitunya. Alhamdulillah dibere poho ayat ke-20
3-nya. Ayat ke-23 itu artinya ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Jadi Al-Quran menyebut bodoh itu punya. Jadi Al-Quran ini adalah ilmu Allah, disuruh disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kebanyakan manusia itu bodoh. Ai bodoh embung disebut bodoh mah tuh ibu teh bapak teh belegug gitu nya nu embung ngelmu Al-Qur'an, nu embung diajar Al-Qur'an cuek karena Al-Qur'an, bahkan mungkin hampir keheul karena Al-Qur'an, itu teh jelema anu belegug pakai bak gede nya. Bak gede teh bak naik ieu titikna gede sagede kieu belegug gitu nya. Bakatku bodoh ya. Al-Quran menyebutnya di sini, katakanlah. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW itu berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya pada sisi Allah, dan aku berupaya untuk menyampaikannya kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Nah begitu ya. Ini yang disuruh oleh Allah, dikatakan oleh Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang teka asup anu beleguk ya, insyaallah. Nah, jelema nu teu beleguk mah hayang diajar, mun teu bisa, mun geus bisa hayang nepikeun ka batur, tapi nepikeun teh lamun geus nikmat ya, gitu Bapak Ibu. Yuk kita awali dari ayat ke-17 tafsir Ibnu Katsir, mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar dan tidak termasuk manusia yang beleguk ya. Dan orang-orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, cis bagi kamu berdua. Nah, artinya orang yang menyepelekan atau orang yang cuek kepada ibu bapaknya, bahkan menghardik ibu bapaknya. Nitah deui, bapak teh nitah deui kan gitu ya. Sekalian gitu Bu. Terus apa bagiannya kan? Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik di dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu tidak bersenang-senang dengannya, dan kamu telah bersenang-senang dengan dunia itu, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah fasik alias rusak. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kisah ini disebutkan ada anak yang menyepelekan nasihat orang tua untuk beriman, sehingga dia itu apa istilahnya menghardik atau mengabaikan, bahkan menganggap itu adalah dongengan apa yang disampaikan oleh orang tua yang beriman ini. Kemudian lanjutkan ke ayat ke-21. Dan ingatlah ketika Nabi Hud, saudara kamu ya, di kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf ya, di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelum dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Mereka menjawab, jadi Nabi Hud ngomong kepada kaum Ad. Di mana Bu? Di dekat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu apa artinya Bu?
bukit-bukit pasir. Di mana eta teh Bu? Lain di Bandung. Mabunya eta teh di daerah Yaman, Hanapun Arab, di Arab bagian bawah. Ya, di pantai laut belah ditu ya. Kemudian di ayat yang ini disebutkan, janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Kemudian mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian ia berkata, jadi Nabi Hud berkata, ini kata-kata Nabi Hud ya. Sesungguhnya pengetahuan tentang akan azab-azab Allah berupanya seperti apa itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu, hanya menyampaikan apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Ya, bodoh bukan berarti segala itu bisa. Maranehna jaraguan Bu, nyieun bendungan, nyieun taman, nyieun rumah-rumah mewah, bahkan ya disebutkan tak pernah ada sebelum itu. Karena apa? Mereka itu tinggi besar, awakna bararadab, jangkung badagnya, orang-orang kaum Ad ini ya, kaum Nabi Hud. Kemudian apa yang terjadi? Lihat di ayat ke-24-nya. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Ya, jadi kaum Ad itu dihabisin ya dengan cara dihabisin, dimatikan semuanya, dimusnahkan ya. Nauzubillah, mudah-mudahan yang terjadi bencana saat ini yang ada sampai kampung hilang sama sekali, bahkan ada kota yang hilang sama sekali. Ya, mudah-mudahan itu bukan azab, tapi itu merupakan ujian bagi orang yang beriman supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau ada azab yang semacam begitu itu pasti karena kelakuan manusia. Ya, ingat ayat-ayat yang sudah baca kemarin, apa yang kamu lakukan berupa kebaikan akan balik kepada dirimu, dan yang kamu lakukan berupa kejahatan atau kefasikan atau kerusakan maka akan balik kepada dirimu. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada hutan gundul, pasti akan terjadi sesuatu. Mudah-mudahan di Bandung tidak terjadi ya. Meskipun daerah Lembang, daerah sana udah gundul juga Bu, udah nggak ada yang bisa dipertahankan oleh air. Kalau seandainya airnya benar-benar banyak, golosor beak Bu kahanap ya. Kemarin juga ada yang terjadi di mana Bu? Di atas tuh, ya sebagian kecil ya. Nah golosor ya si tanah itu, cek bahasa orang mah urug alias longsor ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi yang mampu menahan di bawahnya berupa akar-akar, serapan. Begitu air turun langsung ngagulusur. Nah, ini cerita dari kisah kaum Nabi Hud atau kaum Ad itu ya, yang mereka itu sombong, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, dan bahkan mereka membuat Tuhan sendiri alias menjadi orang musyrik, menyembah berhala, karena menurut mereka, menurut orang tuanya itu berhala-berhalanya itu. Padahal tidak demikian. Mereka ngarang-ngarang. Kan Bapak Ibu suka ngarang-ngarangnya. Oh, orang tua abdi mah bohur teh gulis pisan cenah ibu abdi mah. Gelis kumaha mun anak nage peot siga kitu nya, mal percaya tuh Pak Dede. Mesti nyebutkeun abdi mah wah abdi boga aki gagah sakti mandraguna. Moal percayaeun da maneh elehan. Kakara disebred ku batur geus ngelepek. Bu ya, kata kuring mau aya nu gagah-gagahan. Naon Bu disebutna bahasa Sunda mah Bu? Agul ku payung butut. Wah, aki abdi mah, abah abdi mah, eyang abdi mah, nini abdi mah.